Adam mengonfirmasi, Allah, gitu kan, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku adalah hambamu yang Engkau ciptakan, ya, dengan tanganmu sendiri, dengan kuasamu sendiri? Ya Allah menjawab, ya tentu saja, gitu kan, dan seterusnya sampai ujung hadisnya, ya ara'aita, bagaimana ya Allah Engkau menilai kalau hamba intubtu wa aslahtu, kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, ya arajin anta ilal jannah, apakah Engkau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, na'am, tentu saja, bahkan dengan surga yang lebih indah. Itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi. Ya, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau yang ciptakan aku. Aku berkomitmen menegaskan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang layak dituhankan, diibadahi kecuali Engkau. Engkau yang mencipta aku hambamu ya Allah. Ya, laisa kamitsli syai', enggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan enggak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah. Datang ke ibunya, salahnya banyak. Dan dia katakan, Bu, saya mengaku salah, Bu. Minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim? Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihnya, walaupun mungkin responnya nggak cepat. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda. Ya, justru Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut, gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi, nih, mohonlah kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa, masuk dengan nilai rasa yang tinggi. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, Engkau yang merawatku, Engkau Tuhan, Engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan. Aku yang berkomitmen, gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku hambamu ya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kemudian, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen. Aku ingin memperbaiki diri, dan aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'dika. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ya an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita sudah berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita, ya pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya kepada perjanjianku untuk mentauhidkan Engkau. Aku bertobat, aku akan menjaga tauhid ini, mengesahkan Engkau, menjauhi syirik, ya, menuhankan hanya Engkau saja. Kemudian juga wa ala wa'dika, dan aku pun yakin dengan janjimu. Ini apa yang Allah janjikan. Kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis Muslim, ya di antaranya misalnya, ya siapa yang man qala la ilaha illallah wa la yusyriku bihi syai'a, atau kama qala Rasulullah SAW, ya siapa yang mengatakan la ilaha illallah, komitmen pada itu dia praktekkan, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak musyrik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia tobati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat dia berpotensi masuk surga. Ya, dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hamba-Mu, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Ya, aku berjanji mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun, ya Allah, merasakan betapa Engkau menepati janji-Mu untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu dan menghindari perbuatan buruk yang Engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku, ini indah nih. Nabi mengajarkan semampu aku. Ya, nah, memang ini bawaan manusia. Manusia nggak bisa sempurna. Ya, kadang-kadang sudah taubat, ada salah lagi, ya dorong lagi pakai kalimat nih, dorong lagi sampai kemudian dia merasakan kenikmatan taubat. Ya. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, ini poinnya. Ya Allah, hamba menyadari hamba salah. Hamba ingin kembali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat sehingga mendapatkan janjimu. Ya, semampu hamba ya Allah. Namun hamba sadar, hamba punya kelemahan. Seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat. Maka hamba mohon perlindungan kepadamu dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Teman-teman, kalimat ini yang menjaga seseorang hamba yang sudah taubat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya.
Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya Ustadz, saya itu sudah tobat tapi kadang dikerjain lagi, dikerjain lagi. Nah, ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita taubat, kita minta, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari potensi keburukan yang mungkin dikerjakan oleh diriku setelah taubat ini. Ya. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian abu ulaka bi ni'matika alayya, dan aku abu itu a'tarifu, dan aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Ini kalimat penyesalan. Jadi di sini tercampur semua kalimat pengakuan keesaan Allah, perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah, aku ini sadar Kau berikan banyak nikmat kepada aku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang Kau berikan kepada aku sebagai nikmat aku konversi jadi maksiat? Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencela orang? Tangan sehat orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya, untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Maka kita menyadari, Allah, Kau mengakui nikmat-Mu kepada aku begitu banyak, ya. Kemudian wa abu laka bidzambi. Nah, ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui, ya Allah, aku belum mampu mengonversi nikmat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar, ya Allah. Nah, ini petunjuk kalau mau tobat, sesali dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, gitu kan? Sehingga terasa bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu, nanti yang beban itu keluar lewat air mata, yang hati yang tadinya itu sempit jadi lapang. Ya, jadi lebih terbuka. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah jadi indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfirli. Baru saat hati lapang itu minta, ya Allah, ampuni hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena nggak akan mungkin ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Indah sekali kalimat. Sampai sini teman-teman. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya, kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kemudian wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini kalimatnya. Ya, saya baca ulang ya, teman-teman. Saya bacakan lebih agak lambat sedikit, nanti teman-teman bisa rekam atau nanti bisa ingat-ingat. Insya Allah nggak panjang kok. Ya, nanti dibacakan kalau bisa sih malam-malam habis tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan diri hamba memohon kepadamu. Anta Rabbi, sungguh Engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau saja. Khalaqtani wa ana abduk. Sungguh Engkau yang telah menciptaku, ya Allah. Sungguh akulah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa Engkau pun akan menepati janjimu kepada aku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini,
Aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmatmu kepadaku. Faghfirli, aku mohon ya Allah ampuni diriku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup paling sedikit ya bisa pernah baca ini. Ya, sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya, dia baca ini ya minan nahar di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktivitas ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih muqinan biha, dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini, dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu sebelum datangnya sore, dia wafat itu ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah, dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkan ini di malam hari, dia baca di malam hari sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya gitu kan. Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Famata qabla an yusbiha, maka dia misalnya meninggal, ya ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh, wa huwa min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga, bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan nomor hadis 3393, kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522, dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih, tinggal kita amalkan dalam kehidupan.